Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membicarakan tentang situasi yang sedang terjadi di Nepal. Negeri ini benar-benar sedang berubah langit, sebuah perubahan besar yang dipicu oleh generasi Z, yaitu para anak muda yang bangkit melawan tirani. Awalnya, pemicu utama gerakan ini datang dari keputusan pemerintah yang tiba-tiba memblokir semua media sosial mereka. Alasannya macam-macam. Katanya tidak sesuai dengan aturan pendaftaran, dan sebagainya. Dalam semalam, Twitter, Facebook, dan platform lain semuanya ditutup. Akibatnya, anak-anak muda pun berdiri dan mulai melawan. Dari ibu kota Nepal hingga berbagai kota besar lainnya, aksi protes besar-besaran terhadap tirani pecah serentak. Kini, situasi sudah semakin panas. Perdana Menteri, Presiden, hingga banyak menteri memilih mengundurkan diri. Perdana Menteri Sharma Oli bahkan dikabarkan sedang bersiap melarikan diri. Yang lebih mengejutkan, hanya seminggu sebelumnya, Oli baru saja pulang dari Tiongkok setelah menghadiri parade militer 3 September. Baru saja ia kembali, langsung disambut gejolak politik dahsyat ini. Perubahan yang begitu cepat benar-benar membuat dunia luar terkejut. Sejak 2008, Nepal sudah berubah menjadi negara dengan pemerintahan komunis. Padahal, semua orang tahu inilah tanah kelahiran Sakyamuni Buddha. Negeri yang dulunya dikenal sebagai tanah suci Buddha, kini justru dipimpin oleh partai yang menganut ateisme, tidak percaya Tuhan maupun Buddha. Perubahan ironis inilah yang membuat banyak orang merasa sangat miris. Sakyamuni Buddha dan Nepal. Secara umum, diyakini bahwa Sakyamuni Buddha lahir di wilayah Nepal. Namun, pada masa itu, daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah India kuno. Sekitar 2500 tahun lalu, tepatnya di daerah Lumbini, Nepal bagian selatan sekarang, berdirilah kerajaan kecil bernama Kapilavastu. Sakyamuni adalah seorang pangeran di kerajaan itu. Sejak lahir, ia hidup dalam kemewahan dan kecukupan. Semua orang sangat menyayanginya. Karena itu, ia tidak pernah memikirkan soal kehidupan, masa depan, penderitaan ataupun masalah hidup mati. Namun ketika berusia 29 tahun, ia keluar dari istana untuk pertama kalinya. Saat itu ia melihat kenyataan yang tak bisa dihindari oleh manusia. Lahir, tua, sakit dan mati. Hal itu mengguncang hatinya dengan sangat dalam. Keesokan harinya, ia meninggalkan istana untuk mencari cara melepaskan diri dari siklus hidup dan mati. Ia mulai menjalani kehidupan spiritual. Ada banyak kisah mengenai perjalanan askesinya yang tidak akan kita bahas detail di sini. Namun akhirnya, setelah duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi selama 49 hari, ia mencapai pencerahan. Sejak saat itu, Buddha mulai mengajar, menyebarkan dharma kepada umat manusia. Sakyamuni Buddha adalah sosok nyata, seorang pangeran yang melalui jalan latihan spiritual hingga mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Kehidupannya sendiri adalah bukti nyata bahwa jalan latihan itu ada dan keberadaan Buddha itu nyata. Karena itulah, ketika Nepal akhirnya berubah menjadi negara yang dipimpin komunis, banyak yang merasa sedih dan kecewa. Mimpi ajaib sang ibu sebelum kelahiran Buddha. Konon, sebelum Sakyamuni Buddha lahir, ibunya, Permaisuri Maya, juga dikenal sebagai Mahamaya atau Maya Devi, mengalami 4 mimpi ajaib. 1. Ia melihat seekor gajah putih bercula 6 masuk ke dalam rahimnya. 2. Ia bermimpi dirinya terbang ke angkasa. 3. Ia berdiri di atas gunung tinggi. 4. Ia berada di tengah kerumunan besar, dikelilingi oleh banyak orang yang menyanjungnya. Permaisuri Maya kemudian menceritakan mimpinya kepada Raja Sudodana, ayah Sakyamuni. Sang raja lalu memanggil para Brahma ahli nujum untuk menafsirkan mimpi itu. Hasil tafsirannya luar biasa. Permaisuri Agung akan melahirkan seorang putra. Ia akan memiliki 32 tanda utama seorang pria agung. Jika ia memilih menjadi raja, ia akan menjadi Raja Cakravartin, penguasa dunia yang membawa keberkahan bagi rakyat.
Namun jika ia memilih meninggalkan istana dan menapaki jalan spiritual, maka ia akan mencapai pencerahan tertinggi menjadi Buddha, guru agung bagi seluruh dunia. Dalam ajaran Buddha kemudian, memang disebutkan bahwa Sakyamuni memiliki 32 tanda utama dan 80 tanda istimewa. Menariknya, dalam legenda, seorang Raja Cakravartin juga digambarkan memiliki 32 tanda dan 80 tanda istimewa, persis seperti tanda fisik seorang Buddha. Nepal sendiri sejak dahulu dikenal sebagai negeri Buddha. Meski kini dipimpin oleh partai politik yang menganut ateisme, di sana sebenarnya masih ada banyak sekali orang yang menekuni jalan spiritual. Di antara mereka, ada seorang biksu sepuh berusia 87 tahun bernama Karma Rinpoche. Beliau dikenal sebagai seorang guru besar yang dihormati. Baru-baru ini, ia membuat pengakuan mengejutkan. Dengan kemampuan spiritual yang dimilikinya, ia melihat gambaran masa depan. Kuil kuno di lembah Kathmandu. Di lembah ibu kota Nepal, Kathmandu, berdiri sebuah biara kuno berusia ribuan tahun, bernama Dewa Monastri. Di dalam kuil ini, disimpan sebuah relik suci dari tubuh Buddha yang dahulu dibawa dari India. Karena itu, biara ini selalu ramai dengan peziarah dan dipenuhi dengan aroma dupa yang tak pernah putus. Karma Rinpoche telah hidup di biara itu sejak kecil. Ia menjadi biksu saat baru berusia 5 tahun, dan selama puluhan tahun tak pernah berhenti berlatih di sana. Konon, lebih dari 40 tahun lalu, ketika ia sedang menjalani retret panjang, ia memperoleh sebuah kemampuan spiritual luar biasa, bisa melihat masa lalu dan masa depan. Kemampuan ini dalam ajaran Buddha dikenal sebagai Su Ming Tong, atau mata batin untuk melihat takdir. Namun sebagai seorang praktisi sejati, ia jarang sekali membicarakan hal itu. Ia tidak suka pamer dan memilih untuk tetap rendah hati. Namun, sekitar 2 bulan lalu, Karma Rinpoche tiba-tiba berubah. Ia yang biasanya sangat pendiam, kini justru mulai menceritakan kepada orang-orang tentang gambaran yang ia lihat dalam meditasinya. Cerita-cerita ini membuat banyak orang terkejut. Kabar tentang ramalan sang biksu menyebar luas, hingga menimbulkan kehebohan besar di kalangan Buddhis. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke biara untuk menemuinya, bertanya apakah benar ia melihat masa depan dan apa sebenarnya yang ia saksikan. 3 tamu dari berbagai negeri. Suatu hari, 3 orang pengunjung datang ke Dewa Monasteri. Saat itu, lonceng biara berdentang dengan merdu. Para biksu sibuk dengan kegiatan mereka. Ada yang melantunkan sutra, ada yang menyapu halaman, ada pula yang menyiapkan persembahan. Di sebuah ruang meditasi sederhana, tempat Karma Rinpoche biasa duduk, ketiga tamu itu pun datang. Mereka ingin mendengar langsung dari sang biksu apa yang sebenarnya ia lihat. Tamu pertama adalah seorang lama Buddha dari Bhutan bernama Tenzin. Usianya 28 tahun dan sudah menjadi pengajar di sebuah institut Buddhis di Bhutan. Ia tidak hanya menguasai ajaran Dharma, tetapi juga paham teknologi modern. Ia sering menggunakan media baru untuk menyebarkan ajaran Buddha kepada generasi muda. Tamu kedua adalah Profesor Wikrama dari Sri Lanka. Ia seorang akademisi, peneliti hubungan antara Buddhisme dan sains, serta penulis banyak buku. Tamu ketiga adalah seorang pertapa pengembara dari Tibet bernama Lobsang. Selama 15 tahun terakhir, ia hidup mengembara di sekitar pegunungan Himalaya, berjalan dari satu tempat suci ke tempat lain. Mereka bertiga datang dengan latar belakang berbeda, tetapi sama-sama memiliki pemahaman mendalam tentang Buddhisme. Meski sudah berusia 87 tahun, Karma Rinpoche terlihat masih segar dan penuh semangat. Tatapannya jernih dan penuh cahaya saat berbicara. Setelah ketiganya duduk, Tenzin membuka percakapan. Yang mulia, kami mendengar kabar bahwa dalam meditasi Anda melihat gambaran masa depan. Bolehkah kami mendengarnya langsung dari Anda? Rinpoche terdiam sejenak. Ia menatap langit di luar jendela, lalu perlahan-lahan mulai berbicara. Sebenarnya, apa yang dilihat sang biksu bukan hanya sekali. Sejak 3 bulan lalu,
Setiap kali ia masuk dalam meditasi mendalam, ia selalu merasakan munculnya suatu gambaran yang makin lama makin jelas, seakan ingin menyampaikan sebuah pesan penting. Saat itu, Profesor Wikrama bertanya, "Seperti apa sebenarnya gambaran itu?" Karma Rinpoche pun memejamkan mata, mencoba mengingat kembali penglihatannya, lalu berkata, "Pertama kali aku melihatnya adalah pada suatu malam ketika bulan bersinar terang. Dalam meditasi, aku merasakan energi yang sangat kuat datang dari arah timur, penuh dengan kehidupan. Mengikuti arus negeri itu, aku melihat sebidang tanah di mana ada tak terhitung banyaknya titik-titik cahaya berkelap-kelip bagaikan bintang. Tetapi titik-titik cahaya itu bukan bintang, mereka memancarkan nafas kehidupan. Cahaya-cahaya itu bergerak, berkumpul, lalu berpencar, membentuk sebuah medan energi raksasa yang bersinar sangat terang, menerangi seluruh kawasan timur." Mendengar itu, Lobsang bertanya, "Kalau begitu, apa arti titik-titik cahaya itu?" Sang biksu menjawab, "Setiap cahaya adalah simbol dari sebuah hati yang terbangun, sebuah jiwa yang sedang mencari kebenaran. Jika cahaya-cahaya ini berkumpul, itu menandakan akan ada sebuah perubahan besar. Perubahan ini bukan hanya di permukaan, melainkan perubahan yang lahir dari dalam hati manusia." Mengapa ramalan itu disampaikan sekarang? Tencin lalu tak sabar bertanya, "Kalau begitu, kenapa sekarang Anda memilih untuk menceritakan semua ini? Bukankah biasanya Anda tidak pernah membicarakan penglihatan dalam meditasi?" Rinpoche menghela napas pelan dan berkata, "Karena waktunya telah tiba. Puluhan tahun aku berlatih, aku sudah belajar untuk mendengar petunjuk dari hukum sebab akibat. Kali ini, penglihatan itu begitu kuat, seperti sebuah sinyal. Maka aku tahu aku harus menyampaikannya." Ia menambahkan, "Dunia kini sedang berada di persimpangan besar. Semua orang membutuhkan secercah harapan dan arah. Era baru, perpaduan teknologi dan spiritualitas." Mendengar ini, Wikrama berkata, "Ini mengingatkanku pada ajaran dalam kitab suci tentang zaman kegelapan menjelang akhir dharma." Sang biksu mengangguk dengan wajah penuh pengertian. "Aku melihat bukan hanya perubahan di permukaan, melainkan lompatan besar dalam kesadaran manusia. Dan tanah di timur itu akan menjadi titik awal lompatan ini. Seperti saat Buddha tercerahkan di bawah pohon Bodhi, membawa cahaya kebijaksanaan, maka kali ini yang muncul adalah cahaya baru, cahaya yang lahir dari perpaduan antara teknologi dan spiritualitas." Lobsang lalu bertanya, "Kalau begitu, apa wujud perubahan itu nantinya?" Sang biksu menjawab, "Perpaduan teknologi dan spiritualitas akan membawa penyatuan antara materi dan roh, antara kebijaksanaan kuno dan peradaban modern. Ini baru permulaan. Yang lebih penting adalah cara berpikir dan gaya hidup manusia akan berubah secara mendasar. Sebuah era baru akan lahir." Namun Rinpoche menekankan, jangan hanya terpaku pada ramalan ini. Yang lebih penting adalah memahami makna di balik perubahan itu, serta memikirkan apa yang bisa kita lakukan sebagai individu pada masa yang penuh titik balik ini. Gambaran masa depan. Ketiga tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka meminta sang biksu untuk melanjutkan penjelasannya. Setelah hening beberapa saat, Rinpoche berkata, "Aku ingin kalian tahu inti dari semua ini. Di tanah timur itu, sebuah masa depan yang melampaui imajinasi sedang terbentuk. Masa depan ini bukan hanya akan mengubah tanah tersebut, tetapi juga akan memengaruhi jalannya seluruh umat manusia. Arti pentingnya mungkin bahkan lebih dalam dibandingkan kebangkitan Buddha pada masanya." Ucapan ini membuat suasana hening. Kata-katanya terasa begitu berat. Ramalan sang biksu ini sangat selaras dengan kisah yang sering disebut dalam tradisi Buddhis Tiongkok tentang munculnya seorang orang suci dari timur yang akan menuntun umat manusia kembali ke jalan yang benar dan membuka babak baru dalam sejarah. Dalam legenda disebutkan, ketika orang suci dari timur itu datang, akan bermekaran bunga langka bernama Udumbara. Dan kini, di dunia nyata, bunga itu memang sudah muncul. Pertama kali dilaporkan pada tahun 2005, ketika 10 kuntum Udumbara mekar di atas sebuah patung Buddha di kuil Seongseon.
kota Gyeongju, Korea Selatan. Saat itu, seorang biksu di sana berkata, orang-orang harus memahami makna spiritual di balik mekarnya bunga ini. Ini adalah simbol perubahan besar yang akan datang. Jadi, apakah mungkin sekarang sosok orang suci dari timur sudah hadir di dunia, berjalan di tengah kita bersamaan dengan mekarnya bunga udum bara? Penutup. Ramalan yang disampaikan oleh biksu besar Nepal berusia 87 tahun ini seakan menyatu dengan nubuat lama tentang orang suci dari timur. Ia berbicara tentang revolusi kesadaran, lahirnya sebuah zaman baru dan masa depan yang melampaui batas imajinasi manusia. Apakah inilah pertanda bahwa umat manusia sedang bersiap memasuki era baru dipimpin oleh cahaya kebijaksanaan dari timur? Bagaimana menurut Anda tentang ramalan mengejutkan dari sang biksu Nepal ini? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.